Saudara-saudara yang kami kasihi, kami mengasihi Anda melalui bagian firman Tuhan ini, supaya kita sampai mengenal Dia, supaya kita sampai mempercayai bahwa Dia itulah Allah yang menciptakan, yang menolong kita selama kita masih hidup di atas dunia ini. Mari kita berdoa bagian firman Tuhan yang kita baca, supaya Roh Kudus Allah mengajari roh kita sendiri dan kita dapat menerimanya. Kami datang ke hadapan-Mu, Pencipta langit dan bumi. Itulah Allah yang rindu kami dapat mengenalnya, supaya kami dapat percaya kepadamu bahwa Engkaulah satu-satunya juru selamat kami. Berfirmanlah Tuhan, bukakanlah pikiran kami orang yang berdosa yang kecil ini, tetapi Engkau yang maha kuasa, yang maha dahsyat, dan bahkan yang maha tahu, bukakanlah pengertian kami. Dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang kita akan baca, saya ambil dari Yohanes pasalnya yang keempat. Yohanes pasal 4 ayat 46. Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Firman itu menjelma menjadi manusia dan diam di antara manusia. Firman itu menjelma menjadi manusia dan diam di antara waktu pesta perkawinan di Kana. Dia telah menyatakan kemuliaannya, air menjadi air anggur. Murid-muridnya sudah menjadi percaya kepadanya. Dalam bagian yang kedua ini, mari kita baca. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana air dibuat menjadi air anggur, di mana dia diundang di pesta di Kana. Kembali lagi dia ke situ. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum
ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Judea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembah dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Saudara yang kekasih, sekarang seorang pegawai istana di Kekaisaran Romawi telah mendengar tentang Yesus, bahwa dia datang lagi ke Galilea. Ada kemungkinannya dia hadir dalam pesta itu, sehingga dia bisa melihat apa yang dibuat Yesus, yaitu air menjadi air anggur. Dan sekarang dia sendiri memiliki persoalan hidup. Waktu di tengah-tengah pesta itu, yang berpesta itu memiliki persoalan di mana air anggur menjadi habis. Tetapi sekarang pegawai istana ini memiliki persoalan hidupnya, yaitu anaknya sedang sakit. Saya baca sekali lagi. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Dari kota lain mengunjungi Kana, di mana Yesus kembali lagi ke kota itu. Datanglah dari Kapernaum. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Judea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Kapan pegawai istana ini tahu bahwa Yesus ini dapat menyembuhkan anaknya ini? Kenapa dia datang kepada Yesus? Penafsiran bisa banyak. Karena mungkin sudah dibicarakan di dalam istana mengenai nama Yesus. Mungkin sudah orang yang di tengah-tengah pesta pada waktu itu melihat apa yang diperbuat Yesus, sehingga nama Yesus sudah mulai dibicarakan, termasuk di istana Kekaisaran pada waktu itu. Itulah sebabnya makanya dia datang untuk memohon kepadanya, supaya Yesus menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Apakah dia sudah kenal Yesus? Bagaimana dia tahu bahwa Yesus ini memiliki kemampuan untuk menyembuhkan anaknya yang hampir mati ini? Tidak banyak diceritakan. Hanya diceritakan, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Jadi Yesus bukan saja mengajarkan agama. Yesus bukan saja mengajarkan agama, tetapi rupanya dia di tengah-tengah pesta di Kana pun mengambil bagian supaya pesta orang ini tidak kekurangan air anggur. Untuk halayak ramai, perbuatan Yesus memuliakan orang yang berpesta di Kana itu. Sekarang orang pegawai istana datang lagi kepada Yesus, memohon supaya Yesus menyembuhkan anaknya yang sakit, yang hampir mati ini.
Yesus bukan saja mengajarkan agama. Bahkan singkat ceritanya, dia datang untuk menolong setiap orang, supaya setiap orang mendapatkan kasih karunia Allah. Supaya orang yang telah mendapatkan karunia Allah ini dapat mengenal penciptanya sendiri. Waktu saya masih mulai kecil, waktu saya berumur belum masuk sekolah SD, berarti itu kurang lebih umurnya 5 atau 6 tahun. Dalam hati saya sudah bertanya, di manakah Allah yang menciptakan aku ini? Karena aku tahu pasti ada yang menciptakan sehingga aku lahir ke bumi ini. Masih anak kecil, sudah mulai berkata di dalam hati nuraninya yang terdalam, di manakah Allah yang menciptakan aku ini? Karena Allah yang inilah yang patut disembah. Dan singkat ceritanya, mulai dari kecil saya senantiasa bertanya, bagaimana caranya supaya saya bisa mengetahui Allah pencipta langit dan bumi ini, dan benar inilah orangnya. Singkat ceritanya, sesudah kuliah di satu sekolah di tingkat universitas, mulailah orang menceritakan mengenai nama Yesus, yang saya sendiri tidak terlalu tertarik. Tetapi singkat ceritanya, pada malam hari itulah saya berdoa secara sederhana, kalau Engkaulah Yesus, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang sedang kucari, buatlah aku mendapatkan pertolongan, bisa tidur malam ini dengan baik. Karena sebagai mahasiswa, saya sering kali sulit tidur sesudah letih belajar. Dan pada malam hari itu, doa yang sederhana ini dijawab oleh Tuhan Yesus. Dia buat tertidur dengan baik. Dan bangun pagi besoknya, taulah aku bahwa Dia ini adalah Allah yang menciptakan aku sendiri. Kemungkinannya pegawai istana ini pernah mendengar apa yang diperbuat oleh Yesus. Dan sekarang dia sendiri memiliki pergumulan dalam hidupnya. Dia datang kepada Yesus, memohon supaya Yesus menyembuhkan anaknya yang sakit, yang hampir mati ini. 48. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Yesus mengetahui hatinya dia. Yesus mengetahui hati pegawai istana ini. Walaupun dia sudah minta supaya Yesus datang menyembuhkan anaknya ini, tetapi kelihatannya dia belum percaya. Makanya Tuhan Yesus katakan kepadanya, maka kata Yesus kepadanya, jikalau kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Seringkali mungkin ada orang seperti pegawai istana ini, sudah datang kepada Yesus mencoba, tapi belum juga bisa percaya. Mari kita baca ayat 49. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Doanya, kalau kita katakan zaman sekarang ini, itu serius. Karena bayangannya kalau Yesus tidak datang, maka matilah anaknya ini. Karena katanya tadi, anaknya sakit, hampir mati. Dan waktu Tuhan Yesus katakan kepadanya, engkau tidak akan percaya kalau engkau tidak melihat mujizat. Tetapi pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Bukan dijawabnya aku percaya,
Tetapi dia mohon supaya Tuhan Yesus datang sebelum anaknya itu mati, supaya Yesus datang menyembuhkan dia. Ayat 50. Apa yang dibuat Yesus terhadap orang yang datang kepadanya seperti ini ngototnya? Apa yang dibuat Yesus? Kalau kita datang seperti orang ini kepadanya, datanglah kepada aku sebelum aku mengenal engkau. Datanglah kepada aku, tolonglah aku. Walaupun Tuhan Yesus katakan, engkau tidak percaya kalau engkau belum pernah melihat tanda dan mukjizat. Yesus tahu bagaimana membuat seseorang supaya bisa percaya kepadanya. Ayat 50. Kata Yesus kepadanya. Yesus berfirman. Kata Yesus kepadanya, kepada pegawai istana itu, pergilah, anakmu hidup. Bukan dikatakannya anakmu sembuh, karena memang tadi dimintanya supaya datanglah sebelum anakku itu mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah. Firman disampaikan, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Orang ini percaya kepada apa yang dikatakan oleh Yesus. Anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Yesus tidak ikut bersama dengan dia. Dia sendiri yang pulang ke rumahnya. Tetapi Yesus sudah berfirman, anakmu hidup. Pergilah. Ayat 51. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Berarti memang betul kemungkinan anak ini sudah meninggal. Dan sekarang mereka datang menyatakan bahwa anakmu hidup. Bukan mereka katakan anakmu sudah sembuh. Ini kemungkinannya sudah setengah mati dan mereka pikir sudah mati. Tetapi Yesus katakan, pergilah, anakmu hidup. Dan waktu hamba-hambanya datang dari rumah menongsong, datang ke Kanaan, ke Kana, mereka berkata, anakmu hidup. Ayat 52. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Ini dia berubah, pukul berapa anak itu sembuh? Diselidiki oleh orang ini. Diselidiki oleh pegawai istana ini. Beriman. Harus kita merenungkan Taurat Tuhan itu. Maka dia katakan, pukul berapa anak itu sembuh? Dia mau mencocokkan perkataan Yesus dengan apa yang terjadi dengan anaknya di rumah. Firman Tuhan yang dikatakan Yesus tadi, apakah cocok bersamaan dengan kejadian di rumahnya? Maka firman Tuhan yang kita dengar hari ini, apakah cocok dengan pengalaman saudara? Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang. Rupanya jauh rumah mereka. Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Kemarin pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu, bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Menarik di sini. Yang menariknya bukan sembuhnya itu yang menjadi persoalan bagi pegawai istana ini.
tetapi proses bagaimana anak ini sembuh dan kapan ini terjadi, apa yang dikatakan Yesus supaya hal ini terjadi semua. Kalau kita mungkin kalau sudah diberikan oleh Tuhan, paling kita mungkin bersuka cita dan berterima kasih. Tetapi pegawai ini menyelidikinya dengan seksama. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu, bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Firman berkata, jadilah terang, maka terang pun jadi. Yesus berfirman, anakmu hidup, pergilah. Dan anaknya itu sembuh. Lalu teringatlah dia kepada firman Tuhan itu. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Apa yang dia percaya mengenai Yesus? Pasti Anda akan menjawabnya. Ia percaya bahwa perkataannya ini berkuasa. Firman Allah yang menjelma menjadi manusia ini menjadikan segala sesuatu. Dan waktu dia berfirman, pergilah, anakmu hidup. Dan dia pikirkan jam berapa. Kemarin jam 1 Yesus berbicara kepada pegawai istana ini. Dan sekarang waktu hamba-hambanya datang dari rumahnya, pegawai istana ini mau menyelidiki kapan hal itu terjadi. Dan benar bahwa pada jam 1 kemarinlah Yesus berkata kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Pas seperti apa yang dikatakannya. Firman Tuhan itu benar. Ada mulanya firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan firman itu menjelma menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Dengan kemuliaan melalui firman-Nya, melalui perkataannya, anak pegawai istana ini sembuh. Dikatakan dalam bagian firman Tuhan ini, maka teringatlah ayah itu, bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya percaya kepada Yesus, karena apa yang dikatakan Yesus telah terjadi di dalam hidup mereka. Saudaraku yang kekasih, Allah sudah memperkenalkan dirinya kepada pegawai istana ini, bahwa segala sesuatu diciptakan di dunia ini melalui firman-Nya. Dan sekarang Yesus yang firman telah menjelma menjadi manusia tadi memperkenalkan dirinya melalui perkataannya, pergilah, anakmu itu sembuh. Dan hal itu terjadi. Firman itu menjelma menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Maka patutlah pegawai istana ini percaya kepada Yesus, bahwa dia inilah Allah yang memberikan hidup. Firman itu adalah pemberi hidup manusia. Di dalam dia ada hidup. Itulah makanya diberikannya hidup itu kepada anak pegawai istana ini. Dan mereka percaya bahwa inilah dia, Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Dan mereka seisi rumah mereka percaya. Saudara yang kami kasihi, ada bagian firman Tuhan yang kita telah dengar. Dan simpan itu dulu. Dan waktu itu nanti terjadi, maka Anda akan teringat apa yang dikatakan Yesus ini akan terjadi. Maka kita akan mengingat firman Tuhan.
Kalau Anda menerima yang benar, maka Anda akan menerima yang baik seperti ini. Anda ingat firman Tuhan ini. Tetapi kalau Anda tidak mempercayainya, boleh juga. Itu pun kita akan ingat, karena Dia sudah katakan. Dan kita akan teringat lagi. Dan itulah tanda kedua dibuat Yesus ketika Ia pulang dari Judea ke Galilea. Melalui perbuatannya ini, Dia sudah menyatakan kemuliaannya. Dalam bagian ini bukan murid-muridnya yang percaya, tetapi yang percaya adalah pegawai istana, yang mempercayai bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus pasti akan terjadi. Allah berfirman, dan firman itu pasti akan digenapkan, dan hal itu pasti terjadi. Bapa kami yang di surga, itulah Allah kami. Itulah yang kami dengar hari ini, bahwa Yesus yang ada di pangkuan Bapa di surga, firman Allah itu menjelma menjadi manusia dan diam di antara kami. Terpujilah nama-Mu. Kami percaya bahwa Engkaulah pencipta langit dan bumi. Buatlah kami masing-masing mengingat firman-Mu ini, dan akan terjadi bahwa Engkaulah yang menciptakan, memberikan hidup kepada kami hari ini. Itulah Yesus Juru Selamat kami. Kepadamu kami berdoa. Amin.